Saya Valeria Ola, NIM 1910416895, kelas Manajemen A2 Pagi, dosen Bapak Adi Mursalim, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan. Soal yang pertama, studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang dimana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per 1000 per hari. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan karyawan agar diperoleh biaya upah yang paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas dengan menggunakan metode Hungaria. Penyelesaiannya yang pertama, langkah satunya mencari biaya untuk setiap baris, biaya untuk membatalkan semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasilnya seperti bawah ini. Langkah kedua, pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dan dengan demikian, perlu dicari lagi nilai tersebut. Pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut, kolom yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil seperti berikut ini. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya, yang juga menempati jumlah barisnya. Misalnya, jika ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak pada baris dan kolom berbeda. Demikian, dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Selanjutnya langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang berhubungan dengan 2 buah nilai 0, seperti yang diperhatikan pada tabel berikut ini. Nah, seperti yang ini. Selanjutnya langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil, atau dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian, nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang lainnya yang terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil berikut ini. Langkah keenam, apakah sudah ditemukan nilai 0 atau sebanyak sumber daya, yang juga nilai dari jumlah barisnya atau mulai dari barisnya hanya memiliki 1 0. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 nilai 0. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berbeda di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 60, Paijah dialokasikan pada tugas memasak sama dengan 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan sama dengan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas sama dengan 60. Totalnya adalah 215. Maka pengalokasian pekerjaan yang optimal terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000. Saya akan melanjutkan pada soal yang kedua. Soal yang kedua, seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran. Berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data diperoleh, keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini. Tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungannya diperoleh maksimal. Nah, seperti tabel ini.
Penyelesaiannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman ini adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama adalah untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 1100, baris kedua 1100, baris ketiga 1050, baris keempat 1150. Hal ini berarti nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100, baris ketiga dikurangkan dari 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel. Nah, jadi ini tabelnya. Selanjutnya, diperiksa apakah setiap kolom mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel kedua terlihat bahwa kolom kedua belum mempunyai nilai 0. Sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom kedua dikurangkan dengan 100, sehingga diperoleh hasil seperti berikut ini. Sekarang, lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empat berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4. Yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2, terdapat 2 nilai 0, tapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir adalah salesman 3 ditempatkan pada daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 4300. Soal teori. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peramalan? Baik, peramalan adalah sebuah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan juga lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Yang kedua, sebutkan berdasarkan horizon waktu. Peramalan forecasting bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama, peramalan jangka panjang adalah yang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Seperti contohnya, peramalan yang dibutuhkan dalam hubungan dengan penanaman modal, merencanakan fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah adalah yang meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan. Seperti contohnya, peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek adalah yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan, seperti contohnya peramalan dalam keterkaitan dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, dan juga menugaskan karyawan. Soal yang ketiga, mengapa strategi peramalan urgent dan sangat penting bagi perusahaan? Tujuannya penting adanya strategi pemasaran ialah untuk membangun merek. Secara sederhana, konsumen akan memilih merek yang sudah ia ketahui dan percaya sebelumnya. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen akan tahu merek kita dan apa saja produk yang kita produksi dan apa saja kelebihannya. Strategi pemasaran berperan penting dalam menjaga pertumbuhan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Usaha dalam jangka waktu yang panjang sangat ditentukan oleh kekuatan sebuah merek dan kualitas produk yang dihasilkan. Baik, saya akan melanjutkan soal yang keempat. Jelaskan pendekatan peramalan yang sering digunakan. Jawabannya, metode forecasting dibagi menjadi 2, yakni peramalan secara kualitatif dan juga peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan
dan analisis deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan dengan berkaitan dengan hitungan matematis. Metode forecasting kuantitatif. Berikut ini merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan. Adapun yang berikut ini merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. Yang pertama itu time series, yang kedua metode kasual atau sebab akibat. Selanjutnya ada metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini bersifat lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Yang pertama itu survei pasar, yang kedua juri dari opini eksekutif, yang ketiga gabungan tenaga penjualan, yang keempat metode Delphi. Soal yang kelima atau yang terakhir, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawabannya, baik, ada 8 tahap dalam melakukan peramalan. Yang pertama itu adalah menentukan penggunaan dari peramalan tersebut atau tujuan apakah yang akan dicapai. Yang kedua, memilih item atau kuantitas yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan, apakah 1-30 hari atau jangka pendek, 1-1 tahun jangka menengah, atau lebih dari 1 tahun yaitu jangka panjang. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. Yang keenam, menentukan metode peramalan yang tepat. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang ke-8, mengimplementasi hasil dari sebuah peramalan. Baik, sekian jawaban dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.